Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Luar biasa ya ini antisipasinya. Halo? Ya. Di sini sudah tergabung 45 partisipan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sani Ramadan Tinur, bisa dipanggil Kak Sani. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu keberlangsungan acara ini dari awal sampai akhir. Nah, saya merupakan mahasiswa tingkat akhir di Institut Pertanian Bogor, juga merupakan bagian dari GPB Al-Quran. Jadi GPB Al-Quran ini merupakan gerakan pecinta bahasa Al-Quran, di mana GPB Al-Quran merupakan penyelenggara daripada acara yang sedang kita laksanakan pada malam hari ini. Nah, sekilas tentang GPB Al-Quran ini merupakan komunitas yang mewadahi teman-teman semua untuk belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, dan lain sebagainya. Jadi, GPB Al-Quran ini mengadakan berbagai seminar dan kelas online seperti kelas online tahfiz Quran, kemudian tahsin, seminar bisnis, seminar beasiswa, dan seminar menulis seperti yang sedang kita jalankan pada malam hari ini, seperti itu. Apabila teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang info GPB Al-Quran, teman-teman bisa dicek di Instagram gpb.alquran. Nah, di sana banyak info-info. Apabila teman-teman sedang mencari seminar-seminar online, bisa dipantau di sana. Seperti itu. Oke, sudah bergabung 44 partisipan ya. Mungkin di sini banyak teman-teman yang ingin menjadi penulis hebat. Banyak yang ingin memulai tapi tidak tahu caranya, atau sudah memulai tapi masih bingung bagaimana merealisasikan idenya. Nah, pertanyaannya, gimana sih langkah-langkah untuk menjadi penulis bagi seorang pemula? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan bahas secara tuntas hal tersebut oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Tiara Rizkita. Selamat Kak, selamat datang Kak Tiara. Assalamualaikum. Sani, dengar aku nggak? Iya, sudah Kak, sudah terdengar. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Nah, Kak Tiara Rizkita ini merupakan perempuan kelahiran Kuningan ya, Kak? Kuningan, ya, 4 November tahun 1996. Beliau adalah seorang sarjana humaniora Universitas Pajajaran yang berhasil menyelesaikan studinya selama 3,5 tahun dengan predikat kumulat. Masya Allah. Nah, beliau juga seorang penulis, sekaligus seorang motivator yang telah menghasilkan 2 buah karya. Karya yang pertama merupakan karya kolaborasi dengan Kak Lina Fatinah yang berjudul Perempuan Dalam Kata. Karya yang kedua yaitu The Wonderful Saleha. Nah, karya Kak Tiara ini mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya. Ini sudah dipasarkan di Gramedia di seluruh Indonesia. Baik. Oke. Halo Kak, sudah terhubung? Halo. Ya. Dengeran? Mari kita sambut pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Kak Tiara Rizkita. Selamat datang, Kak. Boleh sapa-sapa dulu, Kak, pesertanya? Halo, teman-teman. Mungkin belum banyak yang gabung ya? Iya, sambil nunggu. Iya, sambil nunggu. Perkenalan dulu. Oh iya, gitu boleh, ya, Kak. Silakan. Iya, silahkan, Kak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih sebelumnya saya mau ucapkan sama teman-teman di sini yang mau menyediakan waktunya untuk kita sama-sama belajar di sini meskipun secara virtual, tapi mudah-mudahan tidak menghilangkan manfaat dan motivasi kita semua belajar di sini. Perkenalkan, seperti yang Dr. Sani bilang, saya Tiara Rizkita, saya penulis dari buku Be Wonderful Saleha. Saya kelulusan dari Universitas Pajajaran, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Indonesia tahun 2014. Nah, untuk profesi, sebetulnya profesi saya sebagai tenaga pendidik, meskipun basic saya bukan seorang pendidik ya.
Tapi 2 tahun pasca kelulusan itu, atau mungkin memiliki pekerjaan sebagai pendidik di beberapa sekolah dan bimbel terutama. Dan sekarang sambil nulis-nulis buku sebagai hobi, sebagai passion yang masih dijalanin sampai sekarang, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk menulis buku pertamanya. Kira-kira seperti itu, Teh, perkenalannya. Terima kasih banyak Kak Tiara. Ya, teman-teman sudah mendengar sambutan dari Kak Tiara, juga mungkin sudah membaca ya sekilas tentang Kak Tiara melalui CV dan yang saya sudah informasikan sebelumnya di grup. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi sesi pada seminar online menulis pada malam hari ini itu ada 2 sesi. Yang pertama, Kak Tiara memaparkan bahasannya selama kurang lebih 20 menit. Setelah itu, langsung lanjut ke sesi tanya-jawab antara peserta dan narasumber. Nah, nanti dalam sesi tanya-jawab, mohon teman-teman perhatikan terlebih dahulu ya. Nah, untuk tanya-jawab atau sesi diskusi antara teman-teman, antara peserta dan narasumber ini, dibagi menjadi 2 termin. Satu terminnya itu diberikan kesempatan kepada 3 penanya tercepat. Nah, untuk teknisnya bagaimana? Untuk teknisnya, nanti teman-teman yang ini bertanya, silahkan klik fitur raise hand. Ada? Coba dicek di Zoom-nya masing-masing, ada fitur angkat tangan. Nah, apabila teman-teman sudah mengklik fitur raise hand, nanti moderator, nanti saya mempersilahkan, apabila sudah dipersilahkan, silahkan teman-teman aktifkan video dan audionya dan bertanya. Atau bagi teman-teman yang mungkin tidak ingin bertanya lewat video, bisa bertanya lewat fitur chat yang sudah tersedia, seperti itu. Nanti ketika bertanya, teman-teman sebutkan nama, asal, kemudian ajukan pertanyaannya. Langsung saja ya Kak kepada sesi pertama. Untuk itu saya persilahkan kepada Kak Tiara untuk memaparkan terlebih dahulu bahasannya sekitar 20 menit ya Kak, kurang lebih 20 menit. Ya, kepada Kak Tiara dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemula nih untuk acaranya, awal-awal kita mau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Ya, selamat bergabung Bapak. Oke, mohon maaf ya Kak, untuk teman-teman, untuk peserta yang baru bergabung, mohon dinonaktifkan dulu ya audionya. Ya, di sini kita sudah masuk kepada sesi pemaparan bahasan dari Kak Tiara. Silahkan dilanjut Kak. Iya, untuk sebagai awal, saya mau sedikit cerita tentang menulis di buku yang kedua. Jadi awal-awal ceritanya itu kenapa saya untuk menulis buku itu awal-awalnya memang itu dari motivasi sebelumnya. Tanggal lahir ya? Ketika 140 biasanya tuh misalnya tanggal lahir, pas tanggal nikahnya. Sebelumnya mohon maaf ya kepada Bapak Haji Nasir. Bapak Haji Nasir Darmawan. Mohon dinonaktifkan dulu ya Pak audionya. Ya. Udah. Silakan dilanjut ya Kak. Iya. Jadi gini teman-teman, untuk sebagai awal historinya itu memang saya waktu itu berpikiran karena pertama di tahun 2017 itu saya featuring Lina Fatinah, anak mahasiswa teladan UIN Bandung, yang kemudian itu pikir gimana caranya di tahun 2018 pengen nulis buku yang kedua, tapi sendirian. Tapi bedanya dengan nulis buku yang pertama ini, kalau untuk di buku yang pertama, itu saya menggunakan penerbit indie. Yang mana kalau penerbit indie itu tidak sampai untuk didistribusikan oleh Gramedia. Teman-teman pasti sudah hafal, sudah tidak asing lagi dengan toko besar Gramedia, toko buku besar Gramedia ya. Akhirnya waktu itu punya motivasi. Nah, waktu itu sering banget saya tuh main ke Gramedia. Sempat mikir, karena saya memang background-nya itu suka nulis, kemudian sempat mikir, gimana caranya nih nama saya terpampang di
Gramedia, di toko buku Gramedia. Waktu itu sempat mikir gitu aja. Pokoknya waktu itu ambisi banget gimana caranya nama aku tuh bisa terpampang di situ. Akhirnya cari tahu dan memang kita punya korelasi, yaitu kita benar-benar yakin dulu sama passion kita. Kita tahu bahwa kita punya kemampuan untuk menulis, yang pada akhirnya kita langsung cari tahu gimana caranya nama kita, karya kita itu bisa sampai ke Gramedia. Sampai lahirlah keresahan-keresahan saya waktu itu tentang perempuan, tentang keinginan saya menjadi sosok perempuan yang seperti apa, peran-peran perempuan yang begitu banyak, sehingga lahirlah buku itu gitu. Dan kenapa bisa sampai ke Gramedia, itu karena memang yang harus kita ketahui adalah kita cari tahu dulu cara kita, mentor kita itu seperti apa. Nah, waktu itu memang mentor aku itu namanya Robi Afrizan Saputra. Kalau teman-teman tahu, Robi Afrizan Saputra, penulis nasional juga, pembicara nasional juga, dia memang sudah menerbitkan banyak buku di Gramedia, yang pada akhirnya qadarullah memang saya sekelas sama dia juga, jadi saya bisa belajar dari dia. Bagaimana sih cara menulis buku, gimana caranya kita nerbitin sampai ke Gramedia yang seleksinya cukup ketat, sampai akhirnya terjadilah itu. Buku kedua saya lahir, kemudian bagian paling menyenangkannya adalah ketika orang tua bangga atas itu gitu. Ternyata mimpi aku waktu itu yang memang nama aku pengen banget terpampang di situ, akhirnya kesampaian juga gitu. Sedikit cerita dari penulisan itu, memang saya pengen juga waktu itu sempat mikir gimana caranya saya bisa keliling Indonesia. Tapi masalahnya teman-teman, waktu itu saya nggak punya akses untuk bisa keliling Indonesia, sampai akhirnya saya punya mikir gimana caranya saya bisa keliling Indonesia meskipun diri saya tidak bisa terbang di situ. Saya tidak bisa keliling dulu nih sekarang. Caranya gimana? Ternyata caranya adalah dengan saya bisa mengelilingi karya-karya saya di sana, yaitu buku saya itu. Nah, caranya gimana? Medianya itu adalah Gramedia. Jadi kalau di sini teman-teman pahami bahwa memang diri saya tidak bisa terbang ke keliling Indonesia dulu, tetapi ternyata buku saya yang bisa terbang keliling Indonesia melalui Gramedia ini, teman-teman. Itu motivasi yang terbesar sampai akhirnya saya mikir, akhirnya ya gitu, meskipun diri saya belum bisa terbang kemana-mana, tapi bukunya itulah yang bisa terbang, akhirnya sampai ke tangan perempuan-perempuan di sana, akhirnya menjalin silaturahmi lebih banyak, itu yang membuat saya ada berkahnya ketika kita menulis gitu. Nah, untuk selanjutnya sesuai dengan temanya, yaitu langkah awal menjadi penulis bagi pemula. Yang pertama, gini dulu teman-teman, kita harus tahu dulu bagaimana konsep hidup kita. Yang pertama, aku juga mau mengingatkan bahwa kita mengambil bumi, ketika kita sudah tahu kita menjadi khalifah di muka bumi, maka kita juga harus tahu nih, passion seperti apa yang bisa kita kasih. Dan waktu itu memang 2018 itu adalah awal aku menerbitkan buku yang kedua ini, dan sampai ke Gramedia juga. Waktu itu aku mikir gimana caranya aku bisa mengkorelasikan antara firman Allah bahwa khalifah di muka bumi itu nyata adanya kita sebagai manusia, dengan mengkorelasikan passion kita tuh seperti apa. Nah, balik lagi ke teman-teman, passion teman-teman itu seperti apa. Harus tahu dulu passionnya apa, karena kalau sudah tahu passionnya apa, insya Allah value itu akan kita dapat sendiri, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, perbanyak bacaan dan juga memfokuskan genre. Ini yang penting ketika menulis. Jadi, kalau kata Dian Sastro tuh gini, kalau lo mau emang nulis yang bagus, berarti lo harus banyak bacaan yang bagus. Jadi gimana caranya kita mau nulis yang bagus kalau kitanya sendiri aja malas baca? Nah, itu. Nah, ketika waktu aku merumuskan konsep dari buku aku yang kedua ini, nah, aku waktu itu akhirnya memperbanyak bacaan-bacaan yang bagus yang sesuai dengan buku yang akan aku tulis. Jadi, aku tahu nih, oh, buku aku nih bakal tentang motivasi Islami.
ketika aku tahu bukunya tentang itu, maka buku-buku yang akan aku baca tidak jauh dari hal itu. Tidak jauh dari tema yang memang aku akan tulis itu. Kemudian, ketika kita sudah banyak baca, dan teman-teman merasa, oh, kayaknya aku tuh kurang suka baca, Kak. Karena kayaknya aku tuh masih kurang punya minat baca yang begitu tinggi, atau misalnya malas, atau misalnya ngantuk, dan lain sebagainya. Well, di sini teman-teman bagi penulis itu ada dua hal. Ada hobi membaca dengan mau membaca. Pahami dulu, ada yang hobi membaca dan mau membaca. Kalau misalnya di sini teman-teman tidak punya hobi membaca, belum ada nih hobi membaca, at least teman-teman mau dulu buat membaca, punya keinginan dulu untuk mau. Kalau sudah mau, insya Allah gitu. Kita masih mau lah untuk baca sedikit demi sedikit, meskipun tidak hobi. Ya, kalau hobi itu kan banyak sekali bacaannya ya, tapi kalau mau tuh sedikit-sedikit nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting mau aja dulu, gitu. Untuk apa? Untuk terjaminnya buku kita bisa bagus, isinya bisa bagus, gitu. Yang kemudian, yang ketiga adalah memfokuskan genre. Kita harus tahu dulu genrenya seperti apa, genre buku kita tuh seperti apa. Apakah motivasi Islami, apakah komedi, atau apakah fantasi seperti Harry Potter, atau misalnya masih banyak genre yang bisa teman-teman kulik. Kira-kira diri teman-teman itu genre seperti apa sih? Hobinya nulis yang gimana sih? Nah, kalau nggak usah jauh-jauh mikirin nulis, minimal bacanya sukanya yang gimana. Akhirnya dari situ kita bisa mengkerucutkan genre kita. Kalau sudah tahu, insya Allah teman-teman akan lebih mudah untuk menulis buku yang pastinya sesuai dengan genre teman-teman yang teman-teman kuasai itu. Kemudian di sini kiat-kiatnya. Nah, saya mau kasih tahu tentang kiat-kiat menulis buku. Jadi teman-teman, bagi saya penulis itu wajib punya buku. At least di tasnya itu punya buku. Nah, simple sih, itu banyak sekali tulisan-tulisan, tulisan apapun itu. Nah, di sini, di dalam buku ini, taruhlah saya punya sedikit konsep. Ini adalah kerangka ketika saya mau menulis buku. Kira-kira seperti ini. Nah, dilihat di sini misalnya contoh, ini contoh buku ketiga. Nah, ini adalah cara saya menulis, oh ini buku ketiga saya nih rencananya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ditulis lagi, tema titik 2. Kemudian judul titik 2. Kemudian di bawahnya lagi ada halaman, ada penerbit, ada tanggal mulai kita nulis, kemudian ada tanggal akhir kita nulis. Terus kemudian di bawahnya ada lagi susunan, covernya ingin seperti apa, kemudian ada quotes yang seperti apa, kata pengantar, dan lain-lain. Ini adalah gambaran saya ketika ingin menulis. Jadi, buat teman-teman yang belum paham dan bingung cara mulainya gimana, mulailah dengan kerangka terlebih sudah paham. Insya Allah itu mempermudah kita. Kenapa? Dari tema itu akhirnya kita tulis temanya, misalnya tentang perempuan, atau tentang agama, atau tentang apapun yang teman-teman suka. Kemudian nanti ditulis lagi, judulnya apa, halamannya mau berapa. Kita hitung dari sekarang. Misalnya, halamannya saya pengen nulis 200 halaman. Tulislah di sini, 200 halaman sebagai target kita. Penerbitnya, kita dari sekarang harus udah tahu nih, penerbit yang akan kita incer tuh apa. Penerbit yang bakal kita incer, penerbit apa. Kemudian, tanggal mulai. Dari sekarang, tanggal 1 Juni. Catat, tanggal 1 Juni. Oh, ditulis nih di sini. Dan kita harus tahu, tanggal akhir kita nulisnya berapa. Ditarget dari sekarang. Misalnya, saya akan selesai nulis ini di bulan September. Tulis 1 September. Nah, ini sebagai langkah kita untuk
memotivasi sekaligus menantang diri kita bahwa kita harus selesai menulis buku tanggal sekian. Jadi ini jadi motivasi kita juga, teman-teman. Kalau kita sudah punya kerangka ini, menurut saya akan lebih mudah lagi dalam menulis. Jadi teman-teman nggak bingung dan nggak ngablu, nggak akan kemana-mana gitu loh. Karena semuanya sudah terkonsep di sini. Kira-kira seperti itu untuk konsepnya dalam merangkai kerangka ya. Yang kemudian pada selanjutnya adalah peka terhadap sekitar. Ini penting teman-teman untuk kita semua pahami bahwa ketika kita ingin menulis, kita harus paham dan harus peka. Ada apa di sekitar kita? Kalau teman-teman sukanya nulis puisi, percayalah teman-teman, daun jatuh juga bisa jadi puisi. Kalau kitanya peka, ya. Nah, kemudian peka terhadap hal-hal lain. Kita harus tahu, kita harus mau kepo, harus penasaran dulu. Penasaran apa? Penasaran dalam hal bahwa, oh, hari ini ada yang happening apa nih? Ada yang viral apa nih? Kita nggak boleh males nyari topik. Kita nggak boleh males tahu sama kejadian-kejadian yang memang lagi happening sekarang. Nah, itu penting. Untuk apa? Untuk menjadi referensi kita selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu berteman dengan passion yang sama. Ini juga menjadi salah satu hal yang penting. Kenapa hal yang penting? Jadi kenapa saya akhirnya memutuskan untuk pengen banget nulis buku, pengen banget nerbitin buku. Kenapa? Karena teman-teman saya adalah teman-teman yang berkarya semua. Jadi kalau saya nggak ikutan berkarya tuh saya akan merasa, aduh, gue kalah nih gitu. Aduh, saya gini-gini aja nih gitu. Nah, itu akan jadi pemacu bagi kita. Pemicu, maaf ya. Menjadi pemicu yang akhirnya, oh saya juga harus nulis buku nih. Oh saya juga harus nerbitin buku. Karena apa? Karena passionnya sama. Kalau passionnya udah sama, insya Allah kita merasa punya teman berjuang. Kemudian kita juga bisa saling sharing apa-apa aja yang harus kita lakukan. Sudah sampai mana progresnya. Yang kemudian itu akan jadi pemicu kita lagi juga untuk terus berkarya. Karena apa? Karena sekeliling kita mendukung. Kalau sekeliling kita mendukung, insya Allah teman-teman kita akan semakin mudah dan yang ada di tubuh kita, ada di pikiran kita, isinya positif semua. Karena teman-teman kita juga positif. Jadi penting banget dalam memilih partner ya, lingkungan pertemanan. Kemudian selanjutnya adalah aktif dalam menjadi kontributor, aktif dalam mengikuti kompetisi. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini memang biasanya saya lihat dari daftar hadir di sini kebanyakan anak-anak kampus semua ya Teh Sani. Jadi iya, karena saya ngelihat kayaknya teman-teman kampus semua. Jadi pasti kalau di kampus banyak sekali yang namanya kompetisi-kompetisi. Biasanya yang suka ngadain tuh UGM, UI, Unpad, atau mungkin universitas lain yang biasanya mengadakan kompetisi-kompetisi menulis. Nah, nggak apa-apa ikut aja teman-teman. Jangan pernah ragu untuk mengikuti sesuatu, untuk mulai, jangan pernah takut untuk kalah. Nah, kalau sudah kayak gitu, insya Allah akan lebih mudah lagi. Karena apa? Dengan kita menjadi kontributor, dengan kita bisa mengikuti sebuah kompetisi, itu akan melatih kita. Pertama, melatih otak kita. Yang kedua, melatih tulisan kita. Jangan pernah takut bahwa tulisan kita jelek. Tulislah apa yang menjadi kemampuan teman-teman. Dan seiring berjalannya waktu, semakin teman-teman rajin menulis, maka akan semakin mudah teman-teman melihat progres kepenulisan dari teman-teman. Bahasanya, gaya bahasanya. Gitu. Dan menang kalah tuh hal biasa, jadi jangan pernah takut untuk itu. Itu sih terutama. Yang kemudian, selanjutnya adalah prinsipnya menulis, lalu editing. Nah, itu penting. Jadi, jangan pernah mikir, duh Kak, tulisan aku kok jelek. Duh Kak, tulisan aku kok begini, kayaknya nggak cocok deh untuk nulis dan lain sebagainya. Well, teman-teman, saya mau kasih tahu di sini bahwa jangan pernah, kalau nulis, jangan pernah mikir untuk diedit dulu. Jadi, selesaikanlah semua tulisan teman-teman, editannya belakangan. Editingnya itu belakangan, nanti. Mau tulisannya jelek, bahasanya ngawur, kayak gimana, nanti. Ada waktu untuk sesi edit. Jadi, jangan langsung diedit. Tulis dulu semua apa yang menjadi pikiran teman-teman, baru setelah itu edit. Nah, jadi bisa fokus nih.
gitu. Fokus nulis sampai selesai, baru fokus ngedit. Bedakan ya teman-teman, jangan sampai kita menulis baru ngedit, nulis, ngedit, nulis, ngedit. Itu akan akhirnya menggoda gitu loh, menggoda iman kita untuk menggoda iman kita untuk kayak flashback lagi sama tulisan sebelumnya, flashback lagi, padahal nanti kita nggak akan jadi progres untuk tulisan ke depan. Kira-kira seperti itu. Kemudian, Kak Tiara? memanage, iya, gimana iya. Teh? Yes, mohon maaf ya Kak, sebentar sebelumnya. Nanti ini kan kita dibatasi batas limit waktu dari Zoom ya. Apabila mungkin nanti teman-teman tiba-tiba keluar dari Zoom, teman-teman bisa akses kembali, jadi klik kembali linknya untuk bergabung kembali ke Zoom seperti itu. Iya. Nanti takutnya di tengah-tengah pada keluar gitu Kak. Oh, iya. Iya. Ya. Silakan dilanjutkan Kak. Oke. Jadi lanjutannya yang selanjutnya adalah memanage waktu. Nah, ini penting. Jadi bagi seorang penulis nih, apabila teman-teman ini masih ngampus, teman-teman kerja, punya dunia sendiri intinya selain dunia menulis, pahamilah teman-teman bahwa menulis itu harus menjadi salah satu yang prioritas. Prioritas memang cuma satu, tapi menulis itu juga harus dikasih waktu. Jangan sampai menulis selalu jadi waktu yang sisa. Misalnya kita udah kerja nih dari pagi sampai sore, menulis tuh sisa waktunya pas malam. Yang ada apa? Kita cuma capek. Akhirnya apa? Pikiran nggak fresh, ya kan? Nah, menulis ini kita harus punya waktunya sendiri, luangkan waktu. Nah, efektifnya menulis itu waktu itu ketika aku nyusun buku, habis tahajud. Nah, jam 3. Sekitaran jam 3 pagi, setelah sudah tahajud kan itu fresh kan? Fresh, kemudian kita juga secara spiritual lebih mantap insya Allah, lebih kerasa lah di hati. Itu akan lebih mudah menaikkan mood. Setelah itu hawa-hawa subuh itu memang bagus untuk belajar. Itu kesempatan teman-teman meluangkan waktu untuk menulis. Dan itu lebih efektif. Baru setelah paginya teman-teman bisa beraktivitas selain menulis. Jadi menulis ini jangan jadikan waktu yang sisa, tapi harus diluangkan. Kira-kira seperti itu. Itu memang menjadi prinsip bagi seorang penulis, ya, terutama bagi yang pemula. Gitu. Insya Allah, kalau kebiasaannya sudah seperti itu juga akan menambah kebiasaan baru buat kita, bahwa belajar di waktu subuh, sebelum subuh, itu menjadi hal yang penting. Selain penting, manfaatnya insya Allah bisa teman-teman rasain sendiri. Kemudian, langkah selanjutnya adalah perbanyak referensi. Nah, teman-teman, di sini pasti banyak yang nanya atau mungkin mikir kali, kayak, Kak, ada nggak selain baca gitu? Mungkin aku masih malas baca. Well, selama teman-teman bisa nonton film. Nah, selain baca, nonton film bisa jadi hal yang menarik untuk teman-teman lakukan, karena jujur aja, meskipun sudah 2 buku tuh terbilangnya masih sedikit ya. Tapi dengan menonton film, misalnya nih, aku harus bikin 1 artikel gitu. 1 artikel itu ternyata tidak langsung nulis pastinya. Kita harus baca dulu. Dan biasanya kadang aku nonton film yang sesuai dengan artikel yang akan aku buat, tulisan yang akan aku buat. Setelah itu baru nanti dari film-film itulah aku bisa tahu. Nah, ada hal-hal yang bisa jadi inspirasi. Bedakan teman-teman antara mendapat inspirasi dengan copy paste. Itu sudah sangat berbeda, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang plagiarisme ya, pengikut-pengikut plagiarisme. Tapi cukup dijadikan inspirasi aja untuk nulisnya, untuk gaya bahasanya, dan lain sebagainya. Kemudian, perbanyak referensi yang kedua adalah dengan main ke toko buku. Nah, ketika aku waktu sebelum terbit yang kedua, aku sempat nulis di buku itu, kayak salah satunya adalah aku harus banget main ke toko buku lebih sering. Kenapa? Karena kalau udah main ke toko buku, itu aku akan lebih semangat lagi gitu loh. Untuk, wah, ternyata bukunya banyak banget nih. Aku harus bisa jadi masuk salah satu penulis di sini. Selain itu, akhirnya apa? Dengan main ke toko buku, semakin banyak bacaan kita, teman-teman. Luangkan waktu sejam, at least sejam kita ngabisin di toko buku untuk baca. Jujur, salah satu hal yang cukup miris ketika waktu kuliah adalah nggak punya
uang untuk beli buku yang mahal, yang ratusan ribu. Jadi yang harus dikorbankan adalah waktu saya. Waktu saya duduk di emperan Gramedia di lantai untuk baca berjam-jam karena nggak punya uang buat beli buku gitu. Mudah-mudahan teman-teman di sini banyak rezekinya sehingga bisa membeli banyak buku dan bisa dibawa pulang ke rumah, bisa menjadi koleksi dan itu bisa menjadi aset buat keluarga teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga, perbanyak referensinya adalah dengan berdiskusi. Carilah partner atau narasumber yang menurut teman-teman itu ideal untuk dijadikan sebagai narasumber itu sendiri. Jadi misalnya kayak waktu itu aku memang nulis tentang perempuan, maka aku akan mencari perempuan-perempuan yang inspiratif untuk aku ajak diskusi, supaya apa? Supaya isi buku aku ini juga nggak kalah inspiratif dari orang tersebut. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk selalu diskusi. Selanjutnya, kiat-kiat lainnya adalah dengan mereview. Ketika tadi yang sudah aku bilang bahwa menulis, kemudian editing, jangan lupa satu buku teman-teman itu direview lagi. Direview dari awal sampai akhir. Percayalah teman-teman, kalau teman-teman aja atau kita sebagai penulis pemula itu malas membaca, gimana nantinya kita akan mereview bacaan tulisan kita. Betul ya? Gitu. Jadi emang harus mau baca dulu satu buku itu. Gitu. Nah, selanjutnya adalah berani mempublish. Ketika teman-teman punya karya, jangan lupa teman-teman untuk selalu mempublish. Publish-nya itu bisa mungkin teman-teman kirim ke koran-koran, ada Kompas, Pikiran Rakyat, Republika, masih banyak ya koran-koran ataupun website-website yang bisa kalian jangkau yang untuk mempublish tulisan teman-teman di sini. Yang kemudian selanjutnya adalah kalau sudah publish, kita tentukan target pasar. Nah, ini juga nggak kalah penting. Jadi, kalau teman-teman di sini masih pada remaja, bisa menulis tulisan-tulisan yang memang target pasarnya adalah remaja. Gitu. Nah, target pasar saya waktu itu memang adik tingkat, kakak tingkat, kemudian seusia saya. Kira-kira 20 tahun ke atas lah itu pasar saya untuk nulis. Jadi, kalau udah tentuin pasar, teman-teman akan lebih mudah untuk menentukan isi tulisan teman-teman itu apa. Kemudian jangan lupa di proses marketingnya, bahwa sosial media kita tidak bisa pungkiri, sosial media ini memang sangat signifikan ya, pengaruhnya signifikan sekali untuk dalam proses marketing. Dan pastinya itu Instagram yang lebih cepat. Nah, dan kemudian Facebook, teman-teman bisa akses apa saja, platform mana saja teman-teman bisa akses untuk marketing gitu. Kemudian tentukan penerbit. Ini sedikit tips buat teman-teman. Jadi saya mau kasih tahu, penerbit itu ada dua. Ada penerbit indie, ada penerbit mayor. Penerbit indie itu saya temukan di buku pertama saya, yaitu Perempuan Dalam Kata. Nah, penerbit indie itu jadi kita ngasih naskah sama penerbit, ya. Kita ngasih naskah sama penerbit, dan jangan lupa kita juga kasih modal sama penerbit. Nah, modalnya itu berupa uang ya teman-teman untuk mencetak buku teman-teman. Tapi bedanya dengan penerbit mayor, kalau penerbit mayor itu kita cuma ngasih naskah tok, bener-bener cuma ngasih naskah. Kita nggak ngasih uang ataupun modal sama sekali. Dan penerbit mayor itu biasanya memang mendistribusikan ke Gramedia di seluruh Indonesia. Kira-kira seperti itu. Dan masalah royalti, nah betul teman-teman, kalau penerbit itu suka dapat royalti dari hasil penjualan buku kita. Kalau yang penerbit indie, memang itu biasanya nanti ada pengaturan atau perhitungannya sendiri dengan penerbit itu, tapi biasanya itu kita juga harus mencari siapa yang bikin tata letak, siapa yang bikin layout, atau siapa yang membuat cover, editor, dan lain sebagainya. Dan untuk penerbit mayor, biasanya itu lebih tercover dengan penerbitnya. Jadi semua sudah urusan penerbit. Kita sebagai penulis tinggal terima jadi cover, terima jadi editing, tinggal terima jadi royalti. Nah, mudah-mudahan itu menjadi referensi teman-teman ya, untuk mencari penerbit yang sesuai dengan tulisan, sesuai dengan kemampuan, dan sesuai dengan kesempatan teman-teman yang punya. Kemudian, terakhir dari saya, mudah-mudahan nggak pada ngantuk dengerinnya, karena
sudah malam. Di sini saya cuma mau bilang bahwa mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam membuat suatu karya. Yang kita perlu pahami adalah kita harus tahu dulu value-nya tuh seperti apa. Kita udah tahu nih, value kita tuh menulis. Menulis tuh untuk apa sih? Pertama, pasti untuk pengennya dibagikan kepada teman-teman, kepada orang-orang, kepada perempuan-perempuan atau manusia-manusia di luar sana, supaya apa? Supaya kita punya arahan hidup yang lebih baik. Bukan kita sebagai penulis aja, tapi juga ternyata barangkali di kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan, ada 1-2 orang di luar sana yang tidak kita kenal, ternyata itu berpengaruh loh dari kita sendiri, dari kebaikan yang udah kita buat. Yang akhirnya apa? Itu akan meluruskan semua jariah kita. Jadi ketika kita sudah nggak ada, minimal ada amal yang bisa kita kasih gitu loh. Yang itu ternyata kita dapetin sendiri, kita kasih, kita dapetin sendiri. Karena menurut saya konsep memberi itu adalah kita akan selalu mendapatkan itu. Walaupun kita judulnya memberi ya, tapi percayalah teman-teman bahwa ketika kita memberi, kita akan selalu mendapatkan lagi. Gitu. Jadi manfaat teman-teman dalam menulis buku, dan pastinya teman-teman jangan lupa untuk terus selalu konsisten. Mungkin bagi orang-orang di sini mikir penulis itu identik dengan penulis buku. Padahal sebetulnya penulis itu tidak harus penulis buku, teman-teman. Dengan teman-teman konsisten menulis misalnya di Instastory, di WhatsApp, di Facebook, kemudian di feed Instagram, itu adalah penulis bagi dirinya sendiri. Jadi tidak harus dikonotasikan sebagai penulis buku. Tapi barangkali di sini ternyata banyak peminat yang pengen nulis buku, mudah-mudahan itu bisa menjadi langkah awal. Jujur, saya waktu nulis itu masih pemula banget, masih awal banget, nggak ngerti apa-apa, sama nggak ngerti juga. Jadi teman-teman di sini nggak sendirian, karena mudah-mudahan di sini kita saling belajar. Dan pastinya kita harus selalu pegang value kita atau nilai kita dalam menulis buku itu apa. Kira-kira seperti itu ya, Teh Sani. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Tiara yang telah memaparkan bahasannya. Luar biasa sekali ya Kak Tiara ini. Setelah ini kita langsung masuk ke sesi diskusi saja ya Kak. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, jadi sesi diskusi ini terbagi menjadi 2 termin. Termin pertama, saya berikan kesempatan kepada 3 penanya pertama. Nah, untuk teknisnya, barangkali ada yang baru join. Untuk teknisnya, teknis bertanya, teman-teman bisa klik bisa mengajukan pertanyaan seperti itu. Menyampaikan pertanyaan yang ingin diajukan. Untuk termin 1, saya buka untuk 3 penanya pertama. Silakan yang ingin bertanya, raise your hand. Ada. Untuk pertama, Kak Ayu Ariska. Ya. Silakan Kak Ayu Ariska, bisa diaktifkan dulu audionya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, kalau misalnya kita tuh memang suka hobi nulis, tapi di pertengahan, kadang udah nulis banyak, itu di pertengahan kita tuh suka hilang ide gitu loh, Kak. Biasanya sering di tengah jalan, nggak ada ujungnya gitu. Caranya biar kita bisa muncul ide itu lagi gimana gitu. Oke, sudah cukup Kak pertanyaannya? Kak Ayu, sudah cukup? Cukup, Kak. Oh iya, baik. Langsung dijawab ya oleh Kak Tiara. Ya, silahkan Kak. Oke, terima kasih ya Yuariska atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya kalau masalah ide, nah untuk masalah ide, gini teman-teman. Kalau untuk ide memang kita punya sisi tergodanya sendiri. Itulah yang namanya penyakit
langganan seorang jalan, tiba-tiba kegoda sama ide lain. Entah itu kegoda sama ide yang lain, atau bisa jadi kita stuck sama ide kita sendiri. Bingung nih, arahnya mau kemana. Biasanya kan kayak gitu kan. Nah, caranya yang pertama, kita tutup laptop, kita tutup tulisan kita itu semua, kita tutup, kemudian kita pergi keluar. Jadi, tutup dulu laptopnya. Jangan sampai penyakit-penyakit ini masih terus berdatangan, maka kita tutup laptopnya, kemudian kita pergi jalan-jalan. Nah, pergi jalan-jalan yang entah kemana, yang mana ini berpengaruh sih, terutama untuk aku pribadi, pengalamannya sangat berpengaruh. Kita jalan-jalan kemanapun yang kita mau, yang akhirnya itu ngebuat kita jadi refresh otak dulu. Kalau kita sudah merefresh otak, nah insya Allah itu ide-ide yang tadi kita udah tulis ataupun ide yang lain, itu kan biasanya masuk tuh. Nah, tinggal komitmen diri kita sendiri aja. Apakah menurut kita ide yang kemarin itu tidak cukup bagus sehingga kita bisa menerima ide yang lain, atau sebenarnya ini cuma godaan aja. Jadi yang bisa Halo? Kesani? Tadi sempat terjeda, Kak, videonya? Iya. Udah ya, udah kesambung ya? Ya, sudah, Kak. Silakan, Kak, dilanjutkan. Iya, jadi nanti kita bisa memilih. Nah, filter-filter itu kita yang, semua masuk ide dan lain sebagainya yang ke otak itu kita bisa memfilter itu sendiri. Caranya gimana? Caranya ya kita bisa mikir sendiri bahwa apakah ide yang masuk itu cuma godaan aja, atau memang ide ini jauh lebih baik dari ide kita sebelumnya. Kalau sudah begini, akhirnya balik lagi ke target pasar dan konsisten kita dalam menulis. Ada dua, lihat target pasar kita, apa yang mereka butuhkan, dan kita bisa nggak kuasain itu. Kalau kita bisa, kita ikutin yang ini. Kemudian yang kedua adalah konsisten kita terhadap menulis. Biasanya sih rata-rata memang sepengalaman saya juga itu cuma godaan. Jadi akhirnya konsisten kita menulis terhadap ide yang kemarin tuh berkurang gitu. Jadi lebih baik konklusi atau simpulannya adalah tetap berpadu, tetap konsisten pada ide yang pertama. Gitu. Dan caranya gimana? Menurut saya sih itu ya, kita benar-benar tutup dulu laptop, kita benar-benar jalan-jalan dulu, nggak usah mikirin tulisan dulu. Sehari itu aja teman-teman gunain untuk jalan-jalan, baru setelah itu teman-teman bisa kembali lagi dengan ide yang lebih baik. Biasanya sih kalau jalan-jalan itu sangat berpengaruh ya, terutama untuk saya gitu. Kira-kira seperti itu, Teh Sani. Oke, terima kasih Kak Tiara atas jawabannya. Sudah cukup jelas ya, Kak Ayu. Sudah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah, alhamdulillah sudah Kak. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi di sini saya lihat teman-teman sudah banyak yang bertanya di kolom room chat ya. Nah, saya ulangi kembali untuk teknis diskusi kita pada malam hari ini tuh dengan mengklik fitur angkat tangan. Di Zoom teman masing-masing bisa dicek ada fitur angkat tangan. Nah, setelah angkat tangan, apabila saya persilahkan untuk bertanya, silahkan aktifkan audio dan videonya, seperti itu. Silahkan untuk pertanyaan kedua, siapa yang ingin bertanya? Angkat tangan. Klik fitur raise hand. Ada yang ingin bertanya? Diana. Oh, untuk Kak Diana sudah terhubung. Kak Diana bisa diaktifkan terlebih dahulu ya audionya. Kak Diana. Nafisa Sabira. Oh, tidak terhubung ya? Oke, lanjut aja ke Kak Nafisa. Ke Kak Nafisa Sabira. Silahkan ya. Kak, diaktifkan audionya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nafisa. Kedengeran nggak, Kak? Maaf. Ya, kedengeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya buat ke Kak Tiara, gimana sih caranya kita ngeciptain prolog itu supaya
pembacanya itu semangat membaca terus gitu. Ciptain prolog yang bagus. Makasih, Kak. Udah cukup jelas, Kak, pertanyaan? Jelas? Kak Tiara? Iya, halo? Oh, jelas, ya. Silakan langsung dijawab. Ya, halo? Silakan langsung dijawab ya, Kak. Iya. Jadi gini, untuk Nafisa, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk menciptakan prolog, nah tipsnya adalah supaya orang itu adalah dengan kita memperhatikan satu paragraf awal. Nah, jadi satu paragraf awal itu buatlah kalimat yang berbeda, buatlah kalimat yang benar orang tuh kan penasaran dengan tulisan-tulisan kita selanjutnya gitu loh. Jadi satu paragraf ini menjadi penting. Artinya kalau dibilang prominan, penting, prioritas itu benar dalam sebuah buku, dalam sebuah artikel, dalam sebuah tulisan apapun. Satu paragraf itu berpengaruh yang akhirnya akan terus sampai ke prolog, akan terus sampai jadi satu buku atau jadi satu artikel. Nah, ya, itu kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita mengolah kata dan mengolah rasa. Nah, ini yang penting. Kalau kita sudah tahu nih gaya bahasa kita tuh seperti ini. Contohnya gaya bahasa saya yang emang kalau nulis agak mendayu-dayu ya, gitu. Mungkin karena perempuan juga, dan mungkin memang seperti itu. Akhirnya, itu menjadi gambaran saya nanti untuk nulis. Nah, dilihat lagi nih, kira-kira yang saya tulis itu apa? Yang kemudian itu akan jadi satuan yang padu, yang kemudian jadilah satu paragraf yang orang tuh penasaran. Kalau ibaratnya nulis di feed Instagram, satu paragraf awal dulu harus bikin penasaran dulu. Kadang orang malas baca. Orang aja masih suka malas baca caption di Instagram, ya enggak? Apalagi suka baca-baca di artikel atau mungkin di buku, yang tidak semua orang suka membaca. Oleh karena itu, satu paragraf itu yang paling unik, yang paling menarik dengan gaya bahasa atau mungkin dengan berupa dialog dulu. Nah, untuk satu paragraf itu biasanya mungkin lebih menarik ketika ada suatu dialog. Yang mana dialog itu kan bisa kita kembangin tuh. Nah, dari situ insya Allah biasanya sih prolog kita akan lebih menarik gitu. Terima kasih Kak Tiara atas jawabannya. Kak Nafisa sudah cukup terjelas ya? Sudah cukup jelas, sudah cukup terjawab? Sudah, Kak. Makasih. Terima kasih. Oke. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan ketiga, untuk peserta atas nama saudara Jusmia, mohon dinonaktifkan terlebih dahulu ya. Mohon dinonaktifkan terlebih dahulu audionya. Peserta atas nama Jusmiati dan Kak Dian Nurrahmah, mohon untuk dinonaktifkan dulu ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan ketiga. Siapa yang ingin bertanya, silahkan raise your hand. Eva. Oke. Kepada saudari Eva, dipersilahkan. Kak Eva sudah terhubung? Oke, belum terhubung ya? Yang lain? Kak Fatimah. Saudari Fatimah. Assalamualaikum. Ya, Kak. Ya, Kak Fatimah sudah terhubung. Ya, silahkan Kak. Ya, Assalamualaikum, Kak, sebelumnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, kalau mungkin ini kalau mau menulis itu efektif di kita menulis terus dikirim penerbit atau menulis di kayak Wattpad kayak gitu kan nanti diterbitin langsung kayak gitu sama sananya. Kayak gitu aja, Kak. Sudah tertangkap ya, Kak, pertanyaannya? Ya, silahkan. Sudah. Untuk Fatimah, yang ada di Kebumen, jadi untuk kepenulisan ya, ini akhirnya berarti berakhir di penerbit. Itu bergantung pada prioritas kita. Kalau misalnya Fatimah menulis hanya untuk iseng-iseng, biasanya di Wattpad ya, kalau kayak gitu, cuman pengen menulis secara digital, itu nggak masalah.
dengan kita tidak menerbitkan buku, kita cuma aktif nulis di Wattpad, itu tidak menghilangkan esensi bahwa kita memang seorang penulis gitu. Tadi yang seperti yang saya sudah bilang, bahwa saya sendiri menganggap seorang penulis itu tidak harus penulis buku, tapi juga penulis yang memang konsisten dalam menulis. Jadi kalau memang Fatimah merasa konsisten di Wattpad dengan followersnya mungkin sudah banyak, tulisannya juga begitu berbobot, dan juga uploadnya itu continue ya, konsisten itu tadi, maka itu tidak menghilangkan esensi bahwa Fatimah memang seorang penulis di Wattpad. Tetapi kalau memang punya prioritas lain, yaitu Fatimah memang pengen punya buku, kayak waktu saya di tahun 2018 pengen nerbitin di Gramedia lah, pengen punya buku lah, apalah, ya maka jalan satu-satunya mediatornya adalah penerbit, yaitu menerbitkan buku yang terserah kita, balik lagi mau indie atau mayor gitu. Kira-kira seperti itu. Oh iya, kamu kan? Sama-sama. Iya, sama-sama. Oke. Terima kasih Kak Tiara atas jawabannya. Kita langsung masuk ke termin kedua. Saya berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Sebelumnya teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan di room chat, nah bisa mengajukan pertanyaannya kembali ya dengan cara mengklik fitur angkat tangan atau raise hand. Ya, silakan kepada 3 penanya untuk termin 2. Kak Bahta, ya, Saudara Bahta, dipersilahkan. Diaktifkan dulu ya Kak audionya. Ya, sudah Kak, silakan. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Diaktifkan dulu ya Kak audionya. Iya, Kak. Sudah kedengaran Kak? Dengar Kak. Iya, bagaimana cara kita memulai menulis, kan karena terkadang juga kita memulai menulis itu kita juga agak sedikit bingung begitu cara mau menulisnya itu dari awalnya itu dari mana begitu. Di situ menjadi kebingungan saya dalam menulis Kak, sehingga saya juga kadang pada saat mau menulis juga bingung mau menulisnya dari segi mana begitu. Kamu mungkin Kak bisa memberikan tips-tips dalam tips-tips pada saat memulai menulis begitu, caranya dari mana begitu Kak. Ya Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tertangkap Kak pertanyaannya? Sudah. Oh iya. Silakan Kak. Jadi untuk Mas Bahta, sebetulnya dalam menulis ketika kita bingung, pertama tentukan dulu genre-nya apa. Genre apa yang kita sukai, yang pastinya kita kuasai juga, yang kita sukai dan yang kita kuasai. Setelah kita tahu genre kita apa, tulisan kita ya, genre tulisan kita, maka yang kedua yang harus. Nah, kenapa kita masih bingung? Karena kita belum menemukan itu. Nah, ketika kita sudah menemukan itu, insya Allah kebingungan-kebingungan itu lama-lama akan terkikis. Kalau sudah terkikis, insya Allah kita akan lebih mudah dalam menulis. Dan pastinya kerangka menulis itu tadi, yang di buku tulis yang tadi saya jelaskan di materi, itu memang sangat berpengaruh. Supaya apa? Kadang kalau kita cuma nyimpennya di otak, itu kita akan bisa lupa. Tapi kalau kita nulis di buku, itu akan terset. Sudah keset, itu kita akan jadi pengingat bahwa ini loh, niat kita di awal kita mau nulis ini. Jadi kalau misalnya kita lupa, kita balik lagi ke buku yang tadi. Nah, itu sebagai pengingat. Jadi kalau dibilang kenapa kita masih bingung, karena itu tadi kita belum menentukan itu. Tapi bagi saya sendiri, insya Allah, ketika kita sudah menemukan genrenya apa, kemudian kita sudah tahu kita mau nulis apa, misalnya saya nulis tentang motivasi Islami, dikerucutkan lagi, signifikan lagi apa yang harus saya tulis tentang perempuan-perempuan di luar sana, terutama perempuan muslimah ya. Nah, dikerucutkan lagi apa yang ingin saya bahas, yaitu saya pengen banyak membahas peran-peran sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai muslimah, sebagai anak, sebagai tetangga.
sebagai apa, masih banyak lagi. Nah, semua itu memang nggak mudah, dan pastinya itu membuat kita sebagai penulis untuk bisa berkontemplasi, gitu loh. Kontemplasi, sebenarnya kita mau nulis apa, kita mau ngasih manfaat apa ke orang. Nah, insya Allah dengan kita sudah mengkerucutkan setiap tema menjadi judul, subjudul, insya Allah mudah-mudahan bingungnya jadi teratasi. Kira-kira seperti itu. Kak Bahtas sudah cukup terjawab? Ya, alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya. Ya, Baik. sama-sama. Oke, kita lanjut ya Kak ke pertanyaan kedua. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan angkat tangannya. Sadatul Umami. Saudari Saadatul Umami. Iya saya, Kak. Ya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana tips membuat sebuah scene dialog yang ekspresif gitu. Kadang saya tuh buat scene dialog itu kayak rasanya datar-datar saja. Terus gimana caranya membuat scene dialog yang kelihatannya tuh ekspresif gitu loh. Terima kasih, Kak. Ya, saya persilahkan untuk Kak Tiara untuk menjawab pertanyaannya. Baik, sebetulnya kalau untuk scene dialog, balik lagi tadi sama dengan pertanyaan yang Fatimah kali ya, yang tentang prolog. Nah, kira-kira dialog itu kan 1 dan 2 orang atau lebih, tapi kalau prolog itu kan cuma di awal. Nah, bedanya kalau untuk scene dialog ini memang yang pertama kita harus tahu dulu gitu. Kita udah tahu nih temanya apa, kita udah tahu judulnya apa. Kemudian kita udah tahu signifikan dalam cerita yang bakal kita tulis itu apa. Nah, kalau udah tahu nih, kita udah benar-benar paham apa yang mau kita tulis, jangan lupa untuk perbanyak kosakata. Nah, ini yang mungkin PR buat kita sebagai penulis, kita harus perbanyak lagi kosakata-kosakata yang bagus, kosakata-kosakata yang indah. Nah, orang mungkin agak bosan dengan kosakata-kosakata yang mungkin terlalu sederhana atau terlalu sehari-hari. Oleh karena itu, perbanyaklah kosakata. Jadi, kita bisa googling, kita bisa download KBBI 5 di App Store, kemudian kita bisa membaca dari banyak-banyak novel, kemudian kita banyak menonton film. Dari scene dialog itulah insya Allah kita akan menemukan inspirasi-inspirasi untuk membuat scene dialog yang lebih baik, yang pastinya lebih ekspresif. Nah, kalau untuk ekspresif, kita lihat dulu jalan cerita tentang fantasi, atau mungkin tentang Islami, atau mungkin tentang komedi. Nah, kalau kita udah tahu, insya Allah, scene dialog itu akan lebih mudah. Ibaratnya kalau orang ngomong tuh celetuk gitu aja, gitu, ngeluarin gitu aja, keceplosan gitu aja. Karena apa? Kita harus lihat dulu nih, misalnya, kalau kita emang mau buat tentang novel, maka baca novel sebanyak-banyaknya. Dari situ kita tahu, kita pelajarin satu-satu. Oh, novel tentang A, judulnya A misalnya. Oh, ternyata scene dialog pertamanya begini nih, gitu. Baca lagi di novel yang B. Ternyata beda, scene dialognya begini. Baca lagi yang seterusnya. Kemudian nonton film A, B, C, sampai seterusnya kita menemukan pattern. Pattern itu semacam, apa ya, pattern itu kayak mungkin patokan yang mana kita tahu, oh ini loh yang cocok untuk bukuku, untuk tulisanku. Kalau kita udah tahu, maka insya Allah itu jadi lebih mudah kita tulis. Yang pastinya kalau emang target pasarnya itu tentang remaja, teen lit, itu akan lebih mudah cari ekspresif-ekspresif. Ya, kita lihat-lihat anak-anak yang masih puber. Kalau lihat target pasar kita ternyata yang ibu-ibu, maka kita lihat lagi gimana sih ibu-ibu tuh kalau bicara. Jadi sebenarnya menulis itu banyak belajarnya, teman-teman. Menulis itu juga akhirnya ngebuat kita lebih peka sama masyarakat gitu. Karena apa? Karena ya tulisan kita tidak jauh-jauh dari hal-hal yang masyarakat pun tidak tabu dengan hal itu. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab. Kira-kira seperti itu, Teh Sani. Ya, terima kasih Kak Tiara atas jawabannya. Sudah terjawab, Kak Saadatul Umami?
Ya sudah Kak, terima kasih. Iya, Oke. sama-sama. Oke, mengingat keterbatasan waktu, jadi ini pertanyaan terakhir ya. Silahkan yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya. Fatimah. Hmm? Nur Fatimah. Nur Fatimah. Fatimah Kebumen. Saudari, oh Fatimah Kebumen udah tadi. Udah. Nur Fidianti. Kepada saudari Nur Fidianti. Saudari Nur Fidianti sudah terhubung. Ya. Halo Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membuat tulisan kita agar tidak garing bagi pembaca ketika kita memasukkan sok dengan kesan terkejut? Oke, bisa diulang Kak pertanyaannya? Bagaimana cara kita ketika kita memasukkan sok, bagaimana agar cerita kita itu tidak garing dengan kesan terkejut? Kak Tiara sudah pertanyaannya? Udah. Ya. Udah. Silakan Kak. Oke. Kalau dialog yang nggak garing sebetulnya biasanya sih komedi. Ya, kalau untuk secara komedi memang pertama kita sebagai penulis harus punya humor yang memang sesuai dengan target pasar. Juga lagi-lagi balik ke target pasar karena itu sangat penting untuk peminat bacaan kita. Yang kedua, gimana caranya nggak garing? Mungkin kita juga harus ini ya, perbanyak nonton film kalau untuk kayak gitu. Karena jujur aja, kalau untuk yang nggak garing ya, dialog-dialog yang nggak garing, kita harus baca dulu nih, atau nonton film lebih tepatnya gitu. Setelah kita udah tahu nih, kita menonton film. Oh, carilah berarti film-film yang memang ini penontonnya udah banyak. Tidak harus jutaan, tapi itu jadi rekomendasi orang-orang. Nah, kalau sudah kayak gitu, kemudian kita ulik lagi, kolaborasi lagi sama tulisan-tulisan kita. Oh, ternyata tulisan kita tuh matching nih, gitu. Sama film yang kemarin aku tonton. Kalau udah kayak gitu, di-match lagi. Kita mau nulis apa, kemudian nanti kita kolaborasiin. Jadi pentingnya membuat atau mencari referensi itu ya, itu sangat penting teman-teman. Kita nggak bisa menulis menulis dengan ide yang ada di otak, itu nggak cukup. Karena apa? Karena kita tetap butuh referensi yang begitu banyak. Dan jangan khawatir, mencari referensi juga sebetulnya banyak juga caranya. Jadi kalau mau cari scene dialog yang gak garing, ya itu menurut saya sih dengan menonton film ya. Kalau buku biasanya ada juga, tapi menurut saya mungkin kurang ngena di hati, biasanya lebih suka secara visual. Gitu. Kira-kira seperti itu, Teh Sani. Ya, terima kasih Kak Tiara atas jawabannya. Sudah terjawab, Kak? Ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada sama-sama. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya pada sesi seminar online kita pada malam hari ini. Sebelumnya mohon maaf ya, pertanyaan-pertanyaan yang lain tidak dapat terjawab karena waktu kita terbatas. Ya, kalau ada pertanyaan lanjutan bisa langsung bertanya ke Kak Tiara ya, Kak? Ya. Oke, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah sesi diskusi kita pada malam hari ini berjalan dengan baik. Kita sudah mendapat materi yang luar biasa dari Kak Tiara, dari mulai membahas tentang perjuangan awal menulis, motivasi untuk menulis, dan langkah-langkah untuk menjadi penulis bagi pemula. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat dan membuat teman-teman tergerak untuk memulai menulis dan menjadi penulis yang menerbitkan karya, seperti itu. Oke, sebelumnya di sini Kak Tiara sedang menerbitkan cetakan kedua dari buku pertamanya ya, Kak? Iya, betul. Ya, karya Kak Tiara dengan Kak Lina Fatinah dengan judul Perempuan
dalam kata. Iya. Ya, bagi teman-teman yang ingin membeli karya Kak Tiara ini bisa cek Instagram Kak Tiara @trzkts. Nah, teman-teman bisa yang berminat ingin membeli bisa menghubungi di sana. Oke, seperti itu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada Kak Tiara selaku narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada malam hari ini, sudah menyimak, sudah bertanya. Selain itu, saya ucapkan terima kasih juga kepada tim GPB Al-Quran, selaku penyelenggara yang telah bersibaku sehingga acara ini berjalan dengan baik dan disambut dengan antusiasme yang positif. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu kekurangan dari saya pribadi ataupun dari kesalahan-kesalahan teknis. Dan yang terakhir, saya sebagai penutup, saya akan mengambil sebuah kutipan dari pemateri kita, yaitu Kak Tiara, tentang konsep memberi. Nah, konsep memberi kita itu selalu mendapatkan dari apa yang kita beri. Contohnya, dengan menulis. Melalui menulis, kita bisa memberikan nilai kebaikan serta ilmu melalui tulisan kita. Setelah itu, kita akan mendapatkan kebaikan yang lain dari apa yang telah kita beri tersebut. Oke, saya Sani, selaku moderator, mohon pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman bisa meninggalkan room Zoom. Oke, nanti setelah ini teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Jadi teman-teman jangan pada live dulu dari grup ya. Nanti sertifikatnya di-share di grup. Seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Syukron Kak, jazakallah khairan kasih. Ya. Ya, makasih banyak Tiara. Terima kasih Kak.